Seekor sapi yang akan dijadikan hewan kurban di Masjid Al-Mubarok, Kelurahan Potroyudan, Jepara, masuk ke ruang dapur warga. Sapi ini lepas dari tali pengikat saat akan dipotong untuk kurban. Warga sempat kesulitan saat melakukan penangkapan. Bahkan sapi sempat kabur ke jalan raya hingga membuat kepanikan pengguna jalan. Akhirnya sapi berhasil ditangkap untuk kemudian dibawa kembali ke masjid. Ini main disembelih biar sih. Petugas Dinas Pertanian dan Pangan Kendal mendapati hewan kurban yang telah dipotong terdapat cacing hati. Petugas menemukan di 5 titik penyembelihan. Menurut petugas, hati sapi yang mengandung cacing tidak boleh dikonsumsi dan harus dimusnahkan dengan cara dikubur. Petugas juga melakukan pemantauan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang tata cara penyembelihan hewan kurban, termasuk kebersihan tempat pemotongan dan daging yang akan dibagikan. Presiden Joko Widodo berkurban 2 ekor sapi di Surakarta. 2 sapi ini memiliki berat lebih dari 800 kg dengan kisaran harga 63 juta rupiah. Sapi ini berasal dari peternak Boyolali. Sapi ini kemudian disalurkan di 2 masjid besar Surakarta, yakni di Masjid Agung Surakarta dan Masjid Al-Wusto Mangkunegaran. Keduanya berjenis peranakan ongol dan limosin. 2 sapi kurban ini dipotong pada hari kedua Idul Adha dengan jumlah panitia terbatas guna mengantisipasi kerumunan. Panitia juga diwajibkan menjalankan protokol kesehatan ketat. Penyaluran juga langsung dibagikan dari rumah ke rumah. Hari Raya Idul Adha menjadi berkah penjual arang di Desa Purwosari Kudus. Pesanan arang pun meningkat, bahkan tak jarang warga yang antre hingga tidak kebagian. Peningkatan penjualan arang terjadi sejak 2 pekan sebelum Idul Kurban. Dalam sehari, pedagang mampu menghabiskan 25 karung arang. Biasanya pada hari biasa hanya 3 karung saja. Harga arang mulai Rp1.500 hingga Rp5.000 per kantong plastik, tergantung besar dan kecilnya. Tak hanya arang, tusuk sate hingga tempat bakaran sate juga banyak dicari masyarakat. Di Kendal, penjualan arang dan tusuk sate justru sepi pada hari raya Idul Adha ini. Stok barang terlihat menumpuk di lapak. Dibanding tahun lalu, penjualan pada tahun ini menurun. Biasanya mampu menjual lebih dari 100 bungkus arang, kini hanya 30 bungkus saja. Menurut penjual, sepinya pembeli karena masih dalam masa penerapan PPKM darurat. DPD Partai Nasdem Brebes terus melakukan sosialisasi pupuk komunitas saling membantu atau KSM kepada para petani. Sosialisasi dilakukan kepada petani tanaman bawang merah di Desa Tengguli Tanjung. Sosialisasi pupuk cair KSM selain ramah lingkungan juga dinilai bisa mengurangi biaya pemeliharaan tanaman bawang merah. Sosialisasi ini juga akan dilakukan kepada petani yang lain.